Abad ke-18 atau tahun 1800-an itu menjadi masa-masa berjayanya British Empire, kerajaan Inggris. Dengan kongsi dagangnya East Indian Company itu hampir menguasai perdagangan di seluruh penjuru dunia. Nah, ini pada saat itu ada lawannya, yaitu VOC tadi, VOC dari Belanda. Nah, ini mereka bersainglah merebut berbagai sumber daya di Asia. Nah, untuk wilayah Asia Tenggara ini hampir semuanya sudah dikuasai oleh kerajaan Inggris, kecuali satu, wilayah Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda, terutama Pulau Jawa ini, sudah menarik perhatian bagi kerajaan Inggris juga untuk mereka invasi untuk dikuasai. Karena mereka tahu bahwa di Pulau Jawa inilah pusat dari perkebunan-perkebunan punya Belanda, dan ini menimbulkan kejayaan bagi Belanda. Nah, ini tanah yang subur, pabrik, perkebunan teh, perkebunan kopi, perkebunan gula, itu menarik bagi kerajaan Inggris. Dan Dangerous sudah tahu dari awal. Namun kemudian setelah Dangerous dimutasi, kerajaan Inggris mulai menyerbu ke Pulau Jawa tahun 1811, dipimpin oleh Lord Minto. Beliau ini adalah Gubernur Jenderal Inggris di Hindia Timur. Itu pusatnya di India. Jadi pusatnya dia menyerbu ke sini dan mendarat di Pelabuhan Cilincing dengan kekuatan 81 kapal perang. Jadi dalam waktu singkat, Inggris berhasil menguasai Batavia. John William Johnson, Gubernur Jenderal VOC sebagai penguasa Batavia saat itu, langsung menyerahkan kekuasaan kepada kerajaan Inggris dalam perjanjian Tuntang. Jadi dia sempat lari sampai ke Tuntang, kemudian di sanalah kemudian menyerahkan diri pada tanggal 18 September 1811. Nah, sejak itu berkuasalah Inggris. Pada saat mendarat di Cilincing tadi, ada anak buahnya Lord Minto, seorang perwiranya bernama Sir Stamford Raffles. Nah, ini nama yang kemudian cukup terkenal karena setelah berkuasa, Raffles tadi ditunjuklah menjadi Letnan Gubernur. Namanya Letnan Gubernur karena pusatnya Gubernur Jenderalnya ada di India. Jadi Letnan Gubernur di daerah ex-kekuasaan Belanda, yaitu di Hindia Belanda. Semuanya ex-Belanda punya, itu menjadi wilayah kekuasaan Inggris sekarang ini. Kemudian pada saat Inggris berkuasa, Raffles membuat peraturan lisensi stelsel namanya untuk memberi izin kepada masyarakat mendirikan usaha gadai sepanjang mendapat lisensi dari pemerintah daerah. Nah, ini permasalahannya. Lisensi itu dibayar mahal oleh sekelompok oligarki lah mungkin pada masa itu, sehingga tidak terkontrol lah bisnis ini. Sehingga dengan tingkat suku bunga yang mahal, mereka lebih cocok disebut sebagai lintah darat. Padahal Belanda sendiri sebenarnya tidak menginginkan itu terjadi. Kemudian masih pada zaman Raffles sendiri, pemerintahan Inggris menggantilah lisensi stelsel tadi menjadi Open Bar Fairfax Stelsel. Jadi bukan lisensi, tapi pada dikenakan pajak yang mahal kepada pemilik gadai tadi. Ini juga sama akibatnya, menjadi rentenir karena biayanya mahal tadi. Ini kecuali di daerah Priangan dan daerah Forstenland dan kekuasaan peraturan tadi berlaku. Sebagai kemudian di Eropa perang Napoleon ini kalah dalam perangnya salah satu di Waterloo di Eropa, maka dia menyerah, diasingkan. Kemudian dibuat perjanjian Wina. Dalam perjanjian Wina ini kemudian menyatakan Inggris menyerahkan kembali kekuasaan di Hindia Belanda kepada Belanda, dan kemudian Belanda menyerahkan semenanjung Malaysia sekarang itu kepada Inggris. Nah, itu perjanjian di sana setelah kekalahannya Napoleon ini. Kemudian Belanda berkuasa lagi pada tahun 1816 dan membuat peraturan Overpact Stelsel namanya. Nah, ini untuk melindungi konsumen gadai, pemerintah Hindia Belanda kemudian membuat peraturan. Nah, ini cukup baik, yaitu meregulasi tarif bunga. Jadi tarif bunga itu ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga lebih gampang diatur. Walaupun itu kemudian juga tidak efektif. Jadi tidak efektif juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi banyak masyarakat. Ini pelajarannya bahwa perkembangan bisnis gadai ini apapun tidak terlepas dari masalah geopolitik. Banyak masalah geopolitik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di banyak tempat kemudian. Apakah sekarang dapat pengaruh? Pengaruh dengan perang Rusia dengan Ukraina, perang di Gaza, Israel, dan Palestina, dan perang di mana-mana, itu menyebabkan kenaikan harga emas. Paling tidak, harga emas naik, berarti itu berpengaruh kepada bisnis gadai. Itu akan menguntungkan bisnis gadai dengan kenaikan harga emas ini. Oke, mungkin sampai di situ dulu yang sejarah gadai ini. Jangan lupa tapi tetap like, share, and subscribe. Oke, terima kasih.